Episode 126, sulit dimengerti. Mas bukan ngebelah ayah kamu sayang, Mas kan cuma bilang bagaimanapun juga dia ayah kandung kamu. Urusan dosa biar jadi urusan Tuhan, yang penting kewajiban kita sebagai anak itu tetap berbakti kepada orang tua bagaimanapun keadaannya. Kalau kamu belum siap ketemu sama ayah kamu yang gak apa-apa, tapi jangan ditangisi terus. Pikirkan juga kesehatan kamu, kesehatan anak kita, tutur Farhat panjang lebar. Melisa semakin terisak karena ia merasa Farhat tak mengerti perasaannya. Iya Mas bisa bilang begitu, Mas nggak ngerasain gimana susahnya kami karena ulah dia. Seandainya Mas di posisi Melisa, apa Mas masih bisa ngomongin soal bakti kepada orang tua, soal kewajiban sebagai anak? Mas tahu sayang, Mas tahu. Mas ini cuma bingung, takut kamu nangis terus seharian sementara Mas nggak bisa cari solusi, Mas takut kesehatan kamu terganggu lagi. Farhat berlutut dan mengusap air mata Melisa yang mengalir tak henti-henti. Coba sekarang kasih tahu, Mas harus gimana-gimana, Melisa kangen sama ayah Mas, tapi Melisa benci. Melisa jadi ingat semua penderitaan ibu, Hiks, lihat Mas sini. Lihat mata Mas, kalau kamu benar-benar benci sama ayah. Benci dia dengan sungguh-sungguh, jangan menangisinya, jangan katakan kamu rindu padanya. Tapi kalau kamu benar-benar masih menganggap dia sebagai ayahmu, maka cintai dia selayak. Melisa tak menjawabnya, namun ia mencerna apa yang dikatakan Farhat. Sampai kapan dia akan merasa begini terus? Sampai kapan dia membiarkan rasa cinta dan benci itu terus berperang? Yang paling menyakitkan bahkan ayahnya tak mengenalinya barang sedikit pun, begitu tak berartikah dirinya bagi sang ayah. Hingga tak ada kenangan barang secuil pun yang diingat oleh sang ayah. Di luar kamar, Nurul hanya samar mendengar mereka berkali-kali menyebut nama ayah. Ayah siapa yang diributkan Kak Melisa dan Mas Farhat? Apa ayah Pak Farhat? Manggilnya kan Papa, ayah Kak Melisa. Ayahku juga. Tapi kan kami nggak punya ayah, gumamnya sambil garuk kepala, merasa masalah tak terlalu serius. Nurul pun tak ambil pusing lalu melanjutkan langkahnya menuju kamar, KKRRTTT, suara pintu. Nurul membuka pintu kamarnya lalu menghidupkan lampu. Astaga, dari mana Bapak masuk? Nurul merinding seketika karena mengira Vino makhluk halus yang bisa tembus ruangan. Sedangkan Vino malah asik mengutak-ngutik laptop Nurul dengan kaki diangkat ke atas kursi. Gampang, tinggal tekan enter, kalau gitu sekarang tekan close dan keluar. Cetus Nurul kesal. No saya mau tidur di sini, Bapak gila. Nggak boleh lelaki dan perempuan berduaan di kamar begini, keluar cepat atau Nur panggil Mama nih. Hahaha, bercanda, saya cuma mau ngobrol sama kamu. Kangen tahu seharian nggak lihat kamu, Vino melemparkan senyum genitnya pada Nurul. Masuklah, kamu mau sampai kapan berdiri di depan pintu gitu? Imbuh Vino lagi. BBB error, Pak jangan aneh-aneh deh, nanti kalau orang rumah lihat, kita disangka nyeleweng gimana? Biasa ajaran, kan kita ini saudara, di keluarga kita biasa kok sepupu atau saudara jauh lain yang ngobrol-ngobrol di kamar ya kayak kita gini. Tapi kan kita bukan saudara. Benarkah? Jadi kalau nggak saudara bolehlah kita lebih dekatlah. Vino sengaja menggoda Nurul dan mengedipkan sebelah matanya. Lalu ia berjalan mendekati Nurul perlahan dan menutup pintu kamarnya. AC-nya nggak terasa kalau pintunya terbuka, bisiknya, Bapak mau yang terasa. Boleh, sahut Vino lembut. Nurul menekan pintu dengan punggungnya hingga membuat tangan Vino terjepit. Gg. Pekik Vino, wajahnya merah padam karena menahan ngilu di ujung jari-jarinya. Gimana? Terasa kan? Senyum palsu bak ibu tiri dilayangkan pada Vino. Iya terasa, enak kok, lagian saya suka dijepit-jepit begini, elak Vino menahan air matanya, malu banget lah ya. Penampilan udah gagah perkasa masa dijepit pintu mau nangis. Keluar sekarang, atau gigi Bapak gantian Nur jepit ke pintu. Ups, santai-santai, serius saya cuma mau ngobrol sama kamu, jangan galak-galak dong, ya. Huff, oke, tapi duduk aja di sana. Jangan bergerak, jangan ngomong, jangan usil, Nur masih punya tugas yang harus dikerjakan. Ia menyuruh Vino duduk di sofa kecil dekat jendela kaca,
sementara dirinya akan mengerjakan sisa kerajinan yang akan dikumpul besok. Oke, setuju, sigap Vino langsung berlari ke tempat yang ditunjuk Nurul. Sedangkan Nurul mulai melepaskan sweaternya, lalu mengeluarkan perlengkapan yang hendak ia garap sekarang. Tak lupa ia mengikat cepol rambutnya ke atas hingga membuat tengkuknya terlihat jelas. 10 menit berlalu, Nurul masih asik menggunting kertas berwarna lalu menempelkannya ke sebuah papan kecil. Tugasnya adalah membuat peta negara Asia di sebuah bingkai lalu mewarnainya sesuai warna bendera negara tersebut. Sementara Nurul berkarya dengan petanya, Vino malah berkarya dengan imajinasinya sambil menggigit bibir bawahnya. Sesyah, aku tak tahan lagi. Vino bangkit dari kursinya lalu menghampiri Nurul. Lalu ia mengangkat wajah Nurul hingga membuat Nurul syok. Ngapain? Pak, tanya Nurul gugup. Fuh. Vino mendengus kesal, ia mengambil gunting lalu memutus karet yang mengikat rambut Nurul. Jangan mengikat rambut lagi di depanku, paham, ucapnya lalu pergi dari sana. Hah, sekarang Pak Vino ngatur-ngatur gaya rambutku. Orang tua keriput itu minta digunting bibirnya, rutuk Nurul kesal. Setelah menjemput Fiona di bandara, Bian dan mamanya mengadakan makan malam di sebuah restoran dekat sana. Maaf ya tante. Bian, gara-gara aku kalian jadi menunggu lama, ujar Fiona dilanjut senyum mamanya. Iya santai aja, aku bebas kok hari ini, sahut Bian, jadi kapan tanggal lamarannya ditentukan? Tanya mamanya Fiona. Terserah anak-anak aja mbak, soalnya mereka sama-sama sibuk, ucap mamanya Bian sambil tertawa kecil. Sementara orang tua mereka ngobrol, Fiona menagih coklat Belgium yang dijanjikan Bian tempo hari. Mana coklatku? Kamu ini, pantang dijanjikan, sebentar ya. Bian meraih tas ranselnya, ia merasa tas itu sedikit berbeda, tapi apa? Bian membukanya dan benar saja, itu adalah tas Zai saat mereka tabrakan di bandara. Loh, kok, isinya, paspor. Ia tampak bingung, kenapa Bi? Tanya Fiona. Kayaknya tasku ketuker deh, hah? Kok bisa? Bukan alasan kamu kan? Fiona memandang curiga ke arah Bian. Bian membuka paspor itu dan langsung mengenali siapa pemiliknya, perempuan mabuk itu. Gumamnya. Pagi hari, di depan gerbang sekolah, Nurul sedang adu debat dengan Vino karena tak memperbolehkannya mengikat rambut terlalu tinggi. Iya, udah buruan pergi sana, nah gitu dong, saya pergi ya, pamitnya sambil melambaikan tangan, balas Nurul sambil tersenyum jengah. Sesudah mengantar Nurul sekolah, Vino menuju kantornya dengan kecepatan lumayan tinggi karena hampir terlambat. Karena tidak fokus, Vino tak melihat kalau di depannya ada perempatan dengan lampu merah. SSSRRRRAAKKKKK. Vino menekan rem sekuat-kuatnya hingga mobilnya berputar 2 kali, namun terlambat. Dalam hitungan detik mobil Vino menabrak bagian belakang truk besar hingga hancur remuk tak berbentuk, arg. Rintihnya dengan wajah bersimbah darah.